Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang nilai ukur dalam statistik. Yang pertama, sebelum kita masuk tentang nilai ukur dan lain sebagainya, kita sama-sama pahami dulu mengenai data. Nah, apakah data itu? Nah, sebelum kita ke data, ada yang pernah mendengar dengan istilah datum? Ya, datum adalah sebuah fakta, angka, detail, atau potongan informasi tunggal yang dia itu belum diolah dan dia juga belum dianalisis. Jadi, informasi tunggal yang baru saja kita dapatkan dari suatu pengamatan. Nah, sementara kalau data itu kumpulan datum, ya, kumpulan datum atau banyaknya datum yang dikumpulkan dan disusun untuk suatu tujuan tertentu. Itulah yang disebut dengan data. Misal, kalau ada seorang mahasiswa dari TRPL bernama Ali, nah itu disebut datum. Tapi kalau ada 100 mahasiswa TRPL dan salah satunya bernama Ali, itu disebut dengan data. Bayang ya, datum itu tunggal, data itu kumpulan datum. Nah, ada juga yang bilang data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data itu bentuk jamak dari datum tadi ya, karena dia kumpulan dari datum. Nah, nih contoh datum. Suhu di ruangan lab 201 itu 25 derajat Celcius. Kemudian contoh yang kedua, seorang responden bernama Lia. Nah, sementara yang ketiga, tinggi badan seorang mahasiswa adalah 160 cm. Yang keempat, tanggal lahir 23 September 2006. Sekarang kita lihat, kalau yang tadi contoh datum, sekarang contoh data. Kumpulan suhu ruangan selama sebulan penuh. Nah, kalau yang ini hanya satu ruangan, kalau data adalah kumpulan suhu ruangan selama sebulan penuh. Jadi banyak ya, ruangannya banyak, kemudian waktunya juga lebih panjang ya. Ini data. Kemudian apa lagi? Daftar nama 100 responden dalam sebuah survei, termasuk Lia. Kalau di sini hanya kita bicara tentang Lia saja, tapi kalau di sini ya, daftar 100 responden yang salah satunya adalah Lia. Data tinggi badan mahasiswa TRPL angkatan 2024, nih beda ya. Kalau yang ini seorang, kalau yang ini mahasiswa TRPL angkatan 2024, artinya apa? Lebih dari satu orang atau lebih dari satu datum. Kemudian database tanggal lahir seluruh mahasiswa TRPL angkatan 2024 ya. Paham ya bedanya data dan datum. Nah, cuman memang seharian kita semua yang kita dapatkan itu kita sebutnya data ya. Penggunaan datum itu masih belum masif gitu ya, masih belum banyak orang. Bahkan mungkin nggak ada orang yang menyebutkan satu buah informasi itu dengan kata datum. Biasanya bilangnya adalah data. Jenis-jenis data. Yang pertama itu menurut susunannya, dia ada acak atau tunggal. Kemudian ada data berkelompok. Yang kedua menurut sifatnya, ada data kualitatif ya, dan kuantitatif terkait kualitas, dan yang kedua ini terkait kuantitas atau jumlah gitu ya. Otomatis di sini pasti ada parameter dalam bentuk angka. Kemudian menurut waktu pengumpulan ada data berkala, data cross section, data panel. Sedangkan menurut sumber pengambilan ada data primer dan ada data sekunder. Ya, paham ya? Data primer adalah data yang kita dapatkan langsung gitu ya. Sementara kalau data sekunder, data yang kita dapatkan dari tangan kedua. Bisa jadi dari jurnal seseorang atau dari hasil penelitian orang lain. Nah, itu disebut dengan data sekunder. Menurut skala pengukurannya ada data diskrit, yaitu nominal dan ordinal, serta data kontinu yang dia berupa interval dan rasio. Ya, ukuran statistik adalah bilangan yang diperoleh dari sekumpulan data. Nah, data-data yang kita dapatkan itu adalah sebagai ukuran statistik ya, yang otomatis datanya ya akan diproses ya. Nah, ukuran statistik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai suatu hal, baik sampel atau populasi. Ya,
mereview sedikit gitu ya. Sampel, apa sampel? Ya, sampel adalah perwakilan dari contoh gitu ya. Tapi kalau populasi keseluruhan gitu ya. Misal, populasi mahasiswa Politeknik Bisnis Digital Indonesia gitu ya. Berarti ada berapa? Iya, ada seluruh ya dari angkatan 1 sampai dengan angkatan saat ini. Kemudian ada dari prodi-prodi yang ada di Polbis gitu ya, itu kalau disebut dengan populasi mahasiswa. Tapi kalau di sampel, misal dari Bistik cuma diambil 3 orang di angkatan pertama, 3 orang di angkatan sekarang, kemudian di Lokbis diambil 3 orang di angkatan pertama, 3 orang di angkatan sekarang, di Terpel diambil juga 3 orang angkatan pertama dan 3 orang angkatan sekarang untuk dicari data atau informasi yang kita butuhkan. Nah, perwakilan-perwakilan itu disebut dengan sampel ya, paham ya perbedaan antara sampel dan populasi. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel, baik tabel biasa maupun tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau tabel biasa kalian udah biasa lihat, tabel distribusi frekuensi nanti akan kita tengok sedikit. Kemudian data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram atau grafik, baik diagram batang, sudah biasa ya, garis, lingkaran, diagram pencar atau sebaran, histogram, poligon, frekuensi, dan ogif. Data itu memerlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil kumpulan dari data tersebut. Ya, contohnya adalah min, median, modus, kuartil. Nah, tadi saya bilang nanti kita lihat atau kita tengok sedikit tentang tabel distribusi frekuensi ya. Sebelum ke tabel, kita lihat dulu tentang distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensi itu adalah proses pengelompokan data berdasarkan kelas dan banyaknya data per kelas. Nah, jadi ini adalah data kelompok, bukan data tunggal. Nah, kemudian adapun tujuan dari distribusi frekuensi yaitu membuat data menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan informasi dari data tersebut. Nah, langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Kita lihat ya, tadi di sini bicara ada kelas ya, maksudnya apa? Nah, kita lihat dari sini. Langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita tentukan dulu nilai tertinggi dan terendahnya dari data-data yang akan kita kelompokkan. Kemudian kita tentukan jangkauannya, range-nya, misalkan berapa sampai dengan berapa. Tentukan jumlah kelas. Nah, ini maksudnya apa ya? Di sini ada kata kelas, di sini ada kelas juga. Nanti kita tengok. Kemudian kita tentukan lebar intervalnya atau lebar kelasnya. Nah, interval itu kelas yang digunakan untuk mendefinisikan data, untuk memastikan bahwa semua data itu udah ikut serta. Dan seluruh unit data hanya boleh diinputnya itu 1 kali. Jadi ini ya fungsinya interval, memastikan semua datanya udah ikut sertakan, serta dia hanya tercatat 1 kali. Adapun interval kelas bisa kita cari dengan 2 rumus ya. Yang pertama adalah Strachey's Rule, yang kedua adalah persamaan Friedman and Diachronics. Nah, kita lihat ya Strachey's Rule. Strachey's Rule ini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini mencari 3,3 log N, kalian boleh menggunakan kalkulator, baik kalkulator saintifik maupun kalkulator yang ada di handphone ya, insya Allah bisa gitu ya. Karena fokus kita di frekuensinya, bukan di hitung-hitungan logaritmanya, jadi kalian bisa pakai alat bantu ya. Nah, kalau saya merekomendasikan ini untuk kita menentukan interval kelas. Kenapa? Karena ini lebih mudah. Sekarang kita lihat keterangannya ya. Dari sini N itu adalah jumlah data, kemudian P itu adalah panjang interval kelas yang kita dapatkan dari range atau jangkauan dibagi K. K itu apa? Kelas ya. Range sendiri kita cari dengan data tertinggi dikurang data terendah ya. Nih, tentukan nilai terendah dan tertinggi, berarti kita sudah tahu. Kemudian kita cari range-nya dari mana? Range kita dapat dari data tertinggi dikurang data terendah ya. Barulah kita dapat jumlah kelas 1 ditambah 3,3 log N ya. Nanti kita bisa tentukan nih lebar kelas atau intervalnya ya, atau panjang kelasnya. Yang kita simpulkan dengan P dicari dari range dibagi dengan K. Yang kedua adalah persamaan Friedman and Diachronics. Ini Q sama dengan 2IQR dikali N pangkat minus per 3.
ya. Ini berarti indeks kuartil gitu ya. Kita bicara tentang kuartil di sini. Nah, kalau di sini ada pangkat -1/3 inilah makanya saya lebih rekomen ini karena ini hitungannya lebih sederhana daripada ini. Tapi nggak apa-apa, kalian juga perlu tahu informasi terkait rumus ini ya. N itu jumlah data, K itu sudah pasti jumlah kelas, IKR itu interquartile range. Kita cari dengan Q3 dikurangin Q1 gitu ya. Jadi kita cari dulu kuartil 1, 2, 3-nya. Kalau sudah dapat semuanya, baru kuartil atas atau biasa disebut dengan Q3 ya. Kita kurangin kuartil bawah atau Q. Nah, kita lihat contoh di sini. Sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari sekelompok data sebagai berikut. Nah, iya, banyak banget datanya nih, 45, 51 dan seterusnya. Tadi ingat ya langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah pertama apa? Kita tentukan nilai terendah dan tertinggi. Dari data ini kita dapat ini nilai terendahnya 37, sementara nilai tertingginya adalah 56. Sehingga kita bisa dapat di range-nya. Berarti kita bisa dapat 56 dikurang 37. Ada 19 ya, range-nya 19. Nah, jumlah datanya nih hitung satu-satu ya. Ada 40 ini jumlah datanya. Nah, kalau data dalam bentuk seperti ini, inilah yang disebut dengan data tunggal. Jadi dia tidak berkelompok ya. Distribusi frekuensi adalah salah satunya mengelompokkan data. Nah, data-data yang kita butuhkan ya, poin-poin yang kita butuhkan sudah ada di sini. Selanjutnya baru kita kerjakan dengan Stragis Rule. Ya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, berarti di sini 1 ditambah 3,3 log N-nya berapa? N-nya 40, maka 3,3 log 40. Log 40 itu berapa? Oh, log 40 itu ternyata 5,28 ditambah 1 sama dengan 6,28. Nah, ini kita bisa urutkan ke atas ya, berarti kelasnya ada 7 ya. Apa itu kelas? Nah, nanti tergambar di bentuk tabelnya ya. Ada 7 kelas. Nah, kemudian kita cari panjang intervalnya dengan cara apa? Ya, range dibagi dengan K. Range-nya berapa nih? Range-nya 19 ya. K-nya kita hitung yang hitungan asli dulu ya, 6,28. Nanti baru pembulatannya ke atas. 19 dibagi 6,28 sampai dengan 3. Berarti panjangnya kelas tersebut adalah 3. Nah, ini kita lihat data terendahnya 37 ya. Panjang intervalnya 3, berarti apa? 37, 38, 39. Ada 3. Nah, inilah kelasnya yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 kelas. Nah, ini kelas nih ya. Ada 7 kelas dengan nilai terendahnya 37 dan nilai tertingginya 56. Kenapa tidak ditulis di sini 56 saja? Padahal di sini nggak ada 57 ya. Karena tadi panjang intervalnya adalah 3 ya. Di sini di kelas terakhir kita mulainya dari 55. Maka ketika panjang intervalnya 3 jadi 55, 56, 57. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah data-data munculnya antara 37 sampai 39 ini berapa banyak gitu ya. Kita lihat di sini. 37 nih dapat 1, berarti yang kita cari adalah 37, 38, 39 ya. Nah, ini 37-nya baru 1. Kita lihat ada nggak? Ini 4 semua. Nah, nggak ada karena yang muncul hanya 37 di range ini ya, dan itu pun ada 1, berarti di sini kita tulis 1. Yang kemudian adalah 40 sampai dengan 42. Kita lihat 40 sampai 42, berarti ini ikut ya. 1, 2. Nah, karena ada 2 saja, berarti di sini kita tulisnya 2. Berikutnya yang ketiga apa? 43 sampai 45, 10. Nah, kalian lihat di sini cari. Di sini nih, baris pertama aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cari lagi. Kemudian cari, lihat baris kedua. Kemudian lihat di baris ketiga. Kemudian lihat di baris keempat. Lihat baris kelima. Nah, ternyata didapatkan 10 gitu ya. 46 sampai 48 kita dapat 10 dan seterusnya sampai dan 55 sampai dengan 57 ternyata ada 5 frekuensinya gitu ya. Nah, ini disebut dengan kelas nih ada 7 1 2 3 4 5 6 7 37 sampai 39 ini adalah intervalnya. Kenapa ditentukan 37 sampai dengan 39? Karena panjang intervalnya adalah 3. Dari mana 3? Dari range dibagi dengan K, gitu ya.
Paham ya? Nah, ingat ya poinnya, interval data itu untuk memastikan seluruh data sudah ikut dan hanya diinput satu kali. Ini poinnya ini ya. Jadi pastikan data yang ada di sini semuanya udah masuk ke sini dan dia hanya satu kali penginputan. Terlihatnya dari sini frekuensi ya. Kalau dihitung 40 nih, 1 tambah 2 tambah 10 dan seterusnya ya. Jadi harus dipastikan dua hal ini. Frekuensi merupakan jumlah data untuk tiap interval tadi ya. 37 sampai 39. Oh, kemunculan dia cuma ada satu. Itu namanya frekuensi. Perlu dihitung untuk memastikan semua data telah masuk. Batas kelas. Batas kelas itu batas ukuran dari setiap kelas. Ada batas kelas atas ya, dan atau disebut dengan tepi atas. Ada yang bahasanya batas kelas atas, batas kelas bawah, ada yang bilang tepi atas, tepi bawah ya. Nah, apa itu tepi atas? Tepi atas itu adalah nilai yang kita dapatkan dari setiap intervalnya dikurangi 0,5 dari nilai terendahnya. Nah, misal pada interval 1 ini ada 37 sampai 39. Berarti TA-nya atau tepi atasnya adalah 37 nih nilai terendahnya ya. Di range ini 37, 38, 39, maka terendahnya adalah 37. 37 dikurangin setengah. Oh, berarti batas atasnya atau tepi atasnya adalah 36,5. Nah, selanjutnya ada tepi bawah. Kalau tepi bawah itu artinya nilai tertinggi ditambah 0,5 dalam suatu kelas. Nilai tertinggi dari 37 sampai 39 itu berapa? Ya, 39. Maka tepi bawahnya 39 ditambah 0,5. Berapa hasilnya? 39,5. Paham ya? Tepi atas dan tepi bawah. Nah, kalau ini nih di kelas 49 sampai 51, berarti tepi atasnya adalah, nah, berapa tepi atasnya? Iya, 49 dikurangi 0,5, berarti 48,5. Sementara tepi bawahnya 51,5. Selanjutnya, kita masuk ukuran pemusatan data. Dalam statistika, terdapat dua jenis pengukuran data, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data adalah nilai yang menyatakan letak data. Ya, terdiri dari mean, median, modus. Mean masih ingat ya? Adalah nilai rata-rata. Median adalah nilai tengah yang membagi data itu sama banyak. Sementara modus itu yang paling banyak muncul atau yang frekuensinya paling besar. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Dari mean atau rata-rata. Nah, data itu ada ini ya, dua yang akan kita olah ya. Ini data tunggal, ini data berkelompok ya. Maka dalam mengolah ukuran pemusatan data, kita juga bagi dua karena caranya berbeda ya. Nah, untuk data tunggal, ketika kita mencari rata-rata ya, kita menggunakan rumus ini. Ini X bar adalah simbol dari mean atau rata-rata ya. Kita dapat dari seluruh jumlah data ya. Seluruh data kita jumlahkan dibagi banyaknya data. Ya, ini kalau untuk data tunggal. Atau kalau mau disimbolkan ini ya, X bar atau min sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, inilah kita keterangannya. X bar itu adalah min atau rata-rata dan N adalah banyak data. Kita lihat ke contoh supaya lebih ke gambar. Jumlah jam dalam seminggu yang dibutuhkan oleh 5 orang untuk kegiatan sosial di lingkungannya adalah 10, 7, 13, 20, dan 15 jam. Tentukan rata-rata jumlah jam dalam seminggu yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial. Nah, tadi ya, rata-rata adalah ya jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ya, kita lihat di sini. Berapa yang pertama nih datanya nih? 10. Kemudian kita tambah 7, tambah lagi 13, tambah lagi 20, tambah lagi 15 ya. Ada berapa banyak ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi dengan 5 ya. Sehingga kita dapatkan 10 tambah 7 tambah 13 tambah 20 tambah 15 adalah 65. 65 bagi 5 sama dengan 3. Ya. Jadi rata-rata jumlah yang mereka gunakan untuk kegiatan sosial adalah 13 jam. Gambar ya,
jumlah seluruhnya dibagi banyak. Nah, kalau untuk data kelompok ya, karena tadi data kelompok itu ada range-nya kayak tadi ya 37 sampai 39, kemudian kemunculannya itu satu kali, 41 sampai 40, 43 sampai 45, kemunculannya 10 kali. Maka untuk mencari rata-rata kita menggunakan jumlah ya dari frekuensi dikali XI dibagi jumlah frekuensi itu sendiri. XI itu apa ya? XI adalah nilai tengah ya. XI adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya, untuk mencari XI-nya. Nah, X bar itu min, N itu banyak data, XI adalah nilai tengah kelas ke I. Contoh, tersaji data nilai ujian statistika TRPL kelas reguler sebagai berikut. Nah, ini ya, nih 77 sampai 81 ada 2 ya, banyaknya siswa. Ini disimbolkan dengan FI. 82 sampai 86 ya. Berarti ada 6 orang yang mendapatkan nilai itu dan seterusnya ya. Nah, ada 4 kelas ini ya. Ada 4 kelas. Kita lihat yang dibutuhkan apa? FI. Oh, FI-nya sudah ada. Kemudian XI atau nilai tengahnya. XI-nya belum ada, maka kita cari FI-nya 77 sampai 81, nilai tengahnya dari mana? Batas atas di bawah ditambah batas bawah ya. Batas atasnya berapa? 77 ditambah 81 dibagi 2. Jadilah nilai tengahnya adalah 79. Ya, kemudian frekuensi dikali nilai tengah, maka 2 dikali 79 dapatlah 158. Ini 82 sampai 86, nilai tengahnya 84 ya. Maka frekuensi kali nilai tengah adalah 6 dikali 84 sama dengan 504 ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa dapatkan jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah ya dari 4 kelas ini adalah 2690 ya. Nah, kita masukkan deh ke dalam rumusnya, di mana X bar atau min ya atau rata-rata adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah. Nih berapa? 2690 dibagi dengan frekuensi. Berapa frekuensinya? Nih 2 tambah 6 dan seterusnya. Kita dapat 30 ya. Maka 2690 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 89,67. Maka rata-rata nilai dari anak TRPL adalah 89,67. Kebayang ya? Semoga tergambar ya. Sekarang kita masuk ke median. Median itu membagi data menjadi 2 bagian sama banyak. Sehingga dia tuh nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Ingat ya, sudah terurut. Berarti kita urutkan dari mulai paling kecil ke paling besar. Ya, median untuk data tunggal. Nah, kalau dia datanya ganjil, berarti median itu adalah X ya, N plus 1 dibagi 2. X ini apa? X ini data. Data keberapa nih ya, urutan yang keberapa. Ini banyaknya data ya, ditambah 1 dibagi 2. Ini kalau data ganjil. Nah, kalau data genap ya, setengah dikali X ya, N per 2, berarti ini X yang kesekian ya, N per 2 ditambah X dikali N per 2 ditambah 1. Nah, ME itu median, N itu banyak data, X itu nilai datanya. Ya, supaya lebih ke gambar, kita lihat. Contoh. Hitung median dari data 91375. Nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berapa datanya? 5. Ya, banyak datanya ada 5. Tadi apa pengertian median? Iya, nilai tengah yang sudah terurut. Maka langkah pertama adalah kita urutkan dari yang paling kecil menjadi yang paling besar. Ya, kalau datanya cuma sedikit nih kita langsung lihat nih, oh mediannya 5. Kenapa? Karena dia membagi data sama besar. Sebelah kiri dari 5 ada 2, sebelah kanan ada 2. Nah, 5 itu tengah-tengah, inilah yang disebut median. Ya, kalau datanya sedikit kita langsung bisa tembak, oh 5. Tapi kalau datanya banyak, makanya kita tadi perlu pakai rumus ketika data ganjil adalah X N plus 1 dibagi 2. Ya, kita lihat X N-nya berapa? Oh, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 1 bagi 2. 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, berarti X 3. X3 ini artinya adalah data yang terletak pada urutan ketiga. Mana? 1, 2, 3. Oh iya, 5.
gitu ya. Jadi mediannya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat nih, 9, 1, 3, 7, 5, 6. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini genap ya. Ini ganjil, ini genap. Setelah diurutkan, tadi ya, karena median adalah nilai tengah data yang terurut. Nah, kalau kita urutkan, di sini yang membagi data sama banyak sebelah kiri dan kanan. Ya, berarti gimana nih? Oh iya, harusnya ini tengah-tengah di sini ya, mediannya ya. Berarti di sini ya, mediannya ya. Nah, maka karena mediannya di sini, kalau datanya cuma 6 cuma sedikit, kita bisa langsung tembak. Kita bisa langsung lihat. Artinya apa? 5 ditambah 6 dibagi 2. Berapa? Iya, 5,5. Kadang kan data kita nggak cuma sedikit ya, kita ketemu banyak banget data, maka kalau ngitung satu-satu kayak tadi ribet. Sehingga kita pakai rumus ya, setengah dari X kesekian ditambah X kesekian. Ya. Nah, tadi ya kita sudah dapat nih, setengah N dibagi 2. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti X ke 3. Ditambah N bagi 2 tambah 1. 6 bagi 2, 3. 3 tambah 1, 4. Ya, berarti X ke 4. X ke 3 dan X ke 4. X ke 3-nya berapa? 1, 2, 3. Oh, X ke 3-nya 5. X ke 4-nya otomatis 6 ya. 1, 2, 3, 4. Maka setengah dikali 5 tambah 6. 5 tambah 6, 11. 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Tadi sama ya. Semoga kegambar. Kita lihat untuk data berkelompok. Data berkelompok median adalah tepi bawah. Tadi ingat ya, ada tepi atas, ada tepi bawah. Tepi bawah ditambah banyaknya data ya, N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali panjang kelas atau panjang interval. Kita lihat tepi bawah, N banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Maksudnya apa? Nanti kegambar dari soal. F itu adalah median dari frekuensi kelas mediannya. P adalah panjang interval. Biar kegambar, tentukan median dari data berikut ini. Ya, hasil panen desa Jonggol 45, 48 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Oh, berarti dari 7 kelas ini, nah ini tengah-tengahnya di sini ya. 3 ke atas, 3 ke bawah ya. Tengah-tengahnya di sini. Maka 57 sampai 60 inilah kelas mediannya. Tapi kita nggak tahu mediannya itu berapa pastinya. Ini baru kita dapat kelasnya saja. Maka median kita dapat dari tepi bawah. Tepi bawah ya. Tepi bawah kelas median. Ya. Nah, tadi masih ingat ya tepi bawah itu apa? Ya, tepi bawah adalah nih 57 dikurangin 0,5 dapatnya 56,5 ya, ditambah N per 2, N-nya berapa? Oh, N-nya ada 54 datanya, dibagi 2, dikurangin FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, lihat nih, kelas median. Mana kelas mediannya? Ini. Frekuensi kumulatif itu apa? Berarti jumlah frekuensi. Sebelum kelas median, berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini kita jumlah. 2 tambah 6 tambah 9. 8 tambah 9, 17. Ya, kemudian dibagi frekuensi median. Nah, ini frekuensi median. 14. Jangan lupa ya, frekuensi kumulatif itu artinya jumlah dari frekuensi. Ya, sebelum kelas median, sementara frekuensi median adalah ini, frekuensi di kelas mediannya 14 dikali P. Tadi apa P? Ya, panjang interval. Kita dapat dari apa? Range dibagi kelas. Ya, range itu didapat dari apa? Dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 72 dikurang 45 dibagi berapa kelas? 7 ya. Kita dapatlah 4. Berarti kalau simpelnya apa? 45, 46, 47, 48. Berarti di sini ada 4 ya. Maka di sini jadinya 4 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 52 dibagi 2 adalah 27. 27 dikurang 17 dapatnya 10. Ini 14 ya. 10 per 14 sama-sama dibagi 2. Berarti berapa? 5 per 7. 5 per 7 dikali 4
ya. Kemudian hasilnya ditambah 56,5. Berarti teman-teman nilai atau median dari data per kelompok ini adalah 59,36 gitu ya. Ingat ya, frekuensi kumulatif itu adalah jumlah dari seluruh data ya sebelum kelas mediannya. Sementara frekuensi kelas median itu yang ini. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat yang ketiga adalah modus ya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data atau yang frekuensinya paling banyak ya. Kita lihat contoh, tentukan modus dari data berikut. Kita lihat ya. Ya, 32-nya 1 2. Kemudian 35-nya 1 2 3 4 ya. 33-nya ada 1, tidak ada lagi ya. 34-nya ada 1 2. 31-nya ada 1 2 3 ya. Maka karena yang paling banyak muncul adalah 35, maka modusnya adalah 35. Kenapa? Karena 35-nya 4 kali muncul. Sementara yang lain cuma 3, 2 atau 1 gitu ya. Bagaimana dengan data berkelompok modusnya? Iya, modus data berkelompok itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah B1 dibagi B1 tambah B2 kali P. Apa itu? Kita lihat, MO adalah modus, TB adalah tadi ya tepi bawah kelas modus, B1 adalah selisih frekuensi modus pada kelas sebelumnya. Ya, ketika B1 kelas sebelumnya, maka B2 pasti kelas setelahnya. P tadi adalah panjang interval ya. Contoh biar kebayang ya, tentukan modus dari data ini ya. Tadi hasil panen desa Jonggol nih 45 sampai dengan 48 ya. Tadi modus apa? Nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling besar. Kita lihat dari sini yang frekuensinya paling banyak mana? Ini 14 ya. Oh, ternyata di range 57 sampai 60 ada 14 frekuensinya. Karena ini yang terbesar, maka inilah yang menjadi kelas modus. Kita sudah dapat kelas modusnya di 57 sampai 60 ya. Maka kita tentukan TB-nya. Nah, ini dari sini kita lihat interval modus ini, kita lihat B1. B1 apa? Selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Nih, ini kelas modus nih, frekuensi modus selisih berarti dikurang dengan kelas sebelumnya 14. Kelas sebelumnya berapa? 9. Maka 14 dikurang 9 sama dengan 5. Sementara B2 adalah selisih dengan kelas setelahnya. Kelas modusnya 14, selisih berarti dikurang. Kelas setelahnya berapa? 10. 14 kurang 10 sama dengan 4. Ya, panjang intervalnya tadi ya, range dibagi dengan banyaknya kelas. Kita dapat panjang intervalnya adalah 4. Atau simpelnya adalah 57, 58, 59, 60. Berarti ada 4 ya. Maka kita masukin TB-nya tepi bawah. Berarti apa? 57 dikurang 0,5 sehingga kita dapat 56,5. Ditambah B1-nya berapa? 5. Ya, dibagi B1 ditambah B2. 5 tambah 4 dikali P. Tadi P-nya berapa? 4. Sehingga kita bisa dapatkan 5/9 dikali 4. Sehingga 56,5 ditambah 5/9 dikali 4. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 58,72. Ya, jadi modusnya adalah 58,72. Itu paham ya? Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Nah, dia ada 5 ya. Ada kuartil, ada jangkauan atau range, ada varian, dan ada standar deviasi. Nah, ini kita bedah satu persatu teman-teman. Yang pertama kuartil disimbolkan dengan Q ya. Kuartil itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Nah, dia dibagi 3. Ada kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 ya. Bawah, tengah, atas 1, 2, 3. Kita lihat untuk data tunggal ya. Letak kuartil ke I. Berarti I-nya apa? Nah, karena kuartilnya cuma ada 3, berarti I itu bisa 1, 2, atau 3. Ya. Nah, ini kita tentukan dengan rumus Q ke I, ya. Berarti I, ini urutan datanya ya. Kalau di sini kuartil 1,
Berarti di sini juga 1 ya. 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4 ya. Nah, I-nya itu bisa 1, 2, 3. N-nya banyak data. Contoh, tentukan kuartil 1, 2, 3 dari data ini. Ingat ya, data yang diolah itu harus kita urutkan. Maka langkah pertamanya adalah kita urutkan dari yang paling kecil ke besar. Sehingga kita dapat 43 sampai dengan 92. Ya, kemudian kita tentukan letak kuartilnya. KI, kalau I-nya kalau I-nya 1 ya, untuk kuartil bawah, maka di sini 1, di sini juga 1. N, banyaknya data, ada 20 nih, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, ada 20. N tambah 1 bagi 4. 20 tambah 1, ya 21 kali 1, 21. 21 bagi 4, 5,25. Artinya Q1 terletak di antara data ke-5 dan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di antara data ke-5 dan ke-6. Berarti di sini nih teman-teman Q1-nya ya. Sehingga kita dapatkan 58 ditambah 60 dibagi 2. Berapa hasilnya? 59 ya. Nah, berarti disinilah letak Q1-nya. Kemudian Q2 ya, berarti iya I-nya 2. 20 ditambah 1 dikali 2. 20 tambah 1 berapa? 21 kali 2, 42 ya, 42 bagi 4, 10,5. Artinya terletak di antara 10 dan ke-11. Tadi data ke-10 dan ke-11 ternyata sama, 68 ya. 68 tambah 68 bagi 2 sama dengan 68. Ketiga kita dapatkan ya 15,75. Artinya apa? Data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 tadi kita dapat 78, data ke-16-nya 79, kita jumlah bagi 2. Oh, ternyata ketiganya 78,5. Berarti data yang tadi ya saya pindahkan ke sini. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Kita lihat teman-teman. Nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 5 data. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semua teman-teman banyaknya ada 5 ya. Karena ada 5. Dan ini dibagi berapa nih? Ya, dibagi menjadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Dan inilah yang disebut dengan tadi kuartil, membagi data menjadi 4 kelompok dan dia sama banyak ya, 5 semua. Lalu bagaimana untuk data berkelompok ya? Tadi letak kuartil ke I kita tentukan dengan rumus TB tepi bawah ditambah 1/4N dikurangi FK dibagi FKI dikali P. Nah, kita lihat keterangannya. Sudah pasti I-nya adalah 1, 2, 3. TB-nya adalah tepi bawah kelas kuartilnya. N itu banyak data. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas KI. FKI adalah frekuensi kelasnya. P itu panjang interval. Contoh, tentukan kuartil 1, 2, 3 dari data berikut. Nih, lihat teman-teman. Ya, frekuensi 6, 13, 20, 15, 6, 60. Ada berapa kelas di sini? Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 kelas teman-teman. Karena dia membagi data ya menjadi 4 bagian sama banyak ya. Berarti kebetulan nih, ini Q1, ini Q2, ini Q3 ya, ini kelasnya nih. Nah, Q1, 1/4 dikali 60 ya. Tadi ya, banyaknya data adalah 60. Karena dia urutan ke 1, maka jadi 1 ya. 1 dibagi 4 karena dia kuartil ya. 1 dibagi 4 kali 60. Hasilnya apa? 15. Untuk menentukan kenapa Q1-nya di sini. Nah, ini kan 15 ya. Kita lihat dari frekuensi kumulatif. 6 tambah 13 berapa? Iya, 19 ya. Nah, otomatis berarti 15 itu adanya di sekitaran sini ya. Maka inilah yang kita sebut sebagai Q1, kelas Q1. Maka kita masukin tepi bawah ditambah 1/4N dikurangin FK dikali FKI dibagi FKI dikali. Nah, sekarang kita lihat tepi bawahnya kelas Q1 tadi. Ini berarti ya, tepi bawahnya berapa? Iya, 19,5.
ya, ditambah 1/4 dikali N. N-nya berapa? 60 nih, banyaknya data. 60 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Iya, frekuensi sebelum kelas Q1. Berapa? 6. Ya, dibagi frekuensinya Q1. Berapa frekuensinya Q1? 13. Dibagi 13. Dikali panjangnya 10 tadi ya. Range itu dibagi dengan banyaknya kelas, atau kalau mau gampang 10, 11, 12 dan seterusnya sampai 19. Oh, ternyata ada 10 banyak ya, gitu ya. Sehingga kita dapatkan Q1 sama dengan 19,5 ditambah 6,92 nih ya. Ini 6,92, hasilnya adalah 26,42. Sekarang Q2, berarti karena dia Q2, maka di sininya jadi 2, N/4-nya jadi 2 kali 60. Ya, kita dapat 30. Nah, tadi frekuensi kumulatif ya. Tadi di sini 19 ya. Kemudian 19 tambah 20 berarti berapa? Iya, 39. Maka disinilah kelas dari Q2-nya. Ya, kita masukin QI TB ditambah I/4 NF min K dan seterusnya. Kita lihat TB tadi kelasnya di sini ya. TB tepi bawah berarti apa? 30 dikurang 0,5 dapatnya iya 29,5 ditambah I/4. I-nya ke berapa? Kedua berarti 2. 2/4 kali 60 frekuensi kumulatif. Tadi apa? Ya, jumlah dari 6 ditambah 13 ya, jumlah frekuensi sebelumnya 6 tambah 13 dapatnya 19 dibagi frekuensi kelas kuartilnya. Ini kelas kuartilnya, frekuensi dia berapa? 20, berarti bagi 20 dikali panjang intervalnya 10 sehingga kita dapatkan nilai dari Q2 adalah 35. Ya, lalu kita lihat Q3. Karena Q3 urutan ketiga, maka di sininya juga jadi 3. 3/4 kali 60 berapa? 45. Ya, tadi 45 ada di mana? Nah, kalau tadi di sini kita berhenti di 39 ya. 39 ditambah 39 tambah 15 berapa? 54 ya. 54 berarti 45 tuh adanya di kisaran ini ya. Karena di sini mentok cuma sampai 39, berarti di sini 40. Maka dengan rumus ini kita dapat tepi bawahnya berapa? Tepi bawah 40 dikurangi 0,5 39,5. I 3 ya, karena ketiga dibagi 4, N-nya berapa? 60. Dikurangi frekuensi kumulatif, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya 6 tambah 13, 19. 19 sama 20, 39. Ya, dibagi frekuensi kelasnya dia, 5 dikali panjang interval tadi 10. Sehingga kita dapat 39,5 ditambah 4 hasilnya adalah 43,5. Ya, sehingga kita dapat Q1 26,42, Q2 35 dan Q3-nya 43,5. Paham ya? Jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jangkauan data itu disimpulkan dengan R, ya, bisa kita cari dengan X max dikurang X min, data tertinggi dikurang data terendah. Ya, nah ada namanya jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan data terbesar dikurang data terkecil. Kalau jangkauan interkuartil kita simpulkan dengan H, yaitu karena ada kuartil ya, selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Ya, nah kalau jangkauan data selisih terbesar dan terkecil, kalau jangkauan interkuartil selisih Q3 dan Q1. Lalu ada simpangan kuartil atau SK, yaitu setengah dari selisih kuartil ketiga dan ke-1. Berarti apa? Setengahnya Q3 dikurang Q1 atau setengahnya H ya. Kita lihat, tentukan RH dan SK dari data berikut. Nih, datanya banyak banget. Ya, datanya harus diurutkan dulu. Maka ketika diurutkan dari nilai terkecil dan terendah, ya, ini sudah kita dapatkan Q1, Q3-nya ya. Q1-nya adalah di sini nih. Ya, berarti apa Q1-nya 51 tambah 51 dibagi 2, ya. Kemudian ini ketiganya 78 tambah 80 dibagi 2 ya, karena dia di tengah-tengah sini. Maka R-nya nilai maksimal dikurang nilai minimum. Berapa maksimalnya? 84. Berapa minimalnya? 28. Sehingga hasilnya adalah 56. H tadi Q3 dan Q1 dikurangin selisihnya ya.
Maka Q3-nya ini tadi ya 78 tambah 80 dibagi 2. Dikurangin Q1. Q1-nya ini 51 tambah 51 bagi 2 ya, tetap 51 hasilnya ya, sama ya. Sehingga kita dapat H-nya adalah 28. Lalu bagaimana dengan SK? SK tadi apa? Setengah dari selisih kuartil Q3 dikurangin Q1 ya. Selisih dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Berarti setengah dari H. H-nya berapa? 28. Maka SK-nya adalah 14. Paham ya? Varian atau ragam. Nah, varian untuk data tunggal kita lihat. Nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Varian dilambangkan dengan S kuadrat. Varian dapat kita cari dengan jumlah ya, jumlah sigma I pertama sampai dengan ke N, jumlah seluruh dari selisih antara data dikurangin rata-rata dikuadratin bagi N. Nah, biar ke gambar, kita lihat contoh soal. Tentukan varian dari berikut ini, 7, 10, 8, 5, 6, 4, 2. Ya, yang kita butuhkan apa? Ya, XI-nya udah ada. Kemudian apa? X bar atau rata-rata. Maka kita cari rata-ratanya. Tadi masih ingat ya, rata-rata apa? Semua data dijumlah kemudian dibagi banyaknya data. Ya. Maka ini kita urutkan ya, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ya, kita urutkan, dijumlahkan, dibagi banyaknya data, sehingga kita dapat minnya adalah 6. Maka varian adalah jumlah seluruhnya. Ya, nih data pertamanya berapa? Ya, XI dikurang X bar. 2, X barnya berapa? 6. Dikuadratin, berarti 2 dikurangi 6 dikuadratin. Kemudian data keduanya 4. Ya, dikurangin ya 6 dikuadratin. Data ketiganya 5 dikurang 6 dikuadratin. Data berikutnya 6 dikurang 6 dikuadratin. Data berikutnya 7 dikurangin 6 dikuadratin, 8 dikurangin 6 kuadrat, 10 kurang 6 kuadrat dibagi N. Banyaknya data. Nah, sigma itu berarti jumlah seluruh ini ya. Nih. Nah, dari sini kita bisa dapat hasilnya adalah 6. Paham ya? Ya, varian untuk data berkelompok ya, kita bisa cari dengan ini ya, ketika dia berkelompok maka apa? Ya, muncul frekuensi ya. Nah, kalau di data tunggal XI itu adalah datanya, berarti kalau di sini XI itu apa? Ya, XI itu adalah nilai tengahnya ya. Nah, dibagi dengan frekuensi ya, karena dari frekuensi itulah kita bisa tahu berapa banyaknya data gitu ya. Nah, untuk contohnya nanti kita bahas pada saat membahas simpangan baku ya. Nih, ketika membahas simpangan baku baru kita masuk contoh soal dari varian data berkelompok ya. Sekarang kita kasih dulu. Simpangan baku atau standar deviasi adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variansi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk standar deviasi data tunggal, kita dapatkan jumlah dari data dikurangin rata-rata dikuadratin bagi N. Kemudian kita akarkan. Oh, lihat ya teman-teman, ini rumus apa? Ternyata ini rumus ini ya. Nah, berarti standar deviasi itu akar dari varian. Ya, ini rumus varian dalam bentuk S kuadrat, sementara standar deviasi atau simpangan baku dalam bentuk S. Ya. Nah, sehingga kita bisa tulis S sama dengan akar dari S kuadrat. Apa itu S kuadrat? Varian ya. Berarti simpangan baku adalah akar dari varian. Ini untuk data tunggal. Supaya kebayang, kita lihat tentukan standar deviasi dari data berikut. Ya, tadi apa standar deviasi rumusnya? Akar dari S ya. Akar dari varian. Nah, variannya tadi kita udah dapat. Berapa nilai varian? Nih ya, variannya adalah 6. Berarti standar deviasinya sama dengan ya akar dari S kuadrat, akar dari 6 sama dengan 2,45. Paham ya? Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk contoh varian itu kita bahas nanti. Ya, tadi saya bilang seperti itu. Nah, sekarang kita sekalian membahas untuk contoh varian dan standar deviasi untuk data berikut ya, data berkelompok. Tentukan varian dan standar deviasi dari data berikut ini. Ya, nah varian dan standar deviasi. Kita lihat ya, standar deviasi itu rumusnya adalah akar dari S ya, maka S itunya ini ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini ya, ketika datanya berkelompok,
FI itu artinya adalah nilai tengah. Ya, maka nanti kita cari nilai tengahnya. Kemudian kita butuh apa? Oh, kita butuh X bar. Apa itu X bar? Ya, rata-rata. Masih ingat rumus rata-rata? Ya, maka karena di sini kita butuh rata-rata, maka kita perlu cari rata-ratanya ya. Rumus rata-rata apa? FI dikali XI. Frekuensi dikali data tengah. Nah, atau nilai tengah ya. Maka kita perlu cari nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Ya, jumlah dari nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2. Berarti 41 tambah 45, 86 bagi 2. Nilai tengahnya 43. Dan seterusnya ini kita cari sampai dengan 61, 65 nilai tengahnya dan 63. Ya. Kemudian apa sih yang kita butuhkan dari rumusnya? Oh, frekuensi dikali nilai tengah. Maka frekuensi dikali nilai tengah 6 dikali 43. Nih, frekuensi kali nilai tengah hasilnya 258. 3 dikali 40 8, hasilnya 144 dan seterusnya. 8 dikali 58 hasilnya adalah ya 464. Karena di sini minta jumlah, maka ini kita jumlahkan. Ya, 1635. Nah, ini apa? Jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Berapa jumlah frekuensinya? 30. Maka 1635 dibagi 30 hasilnya adalah 54,4. Ya, baru kita dapat rata-ratanya. Ingat teman-teman, varian itu rumusnya apa? Oh, rumusnya adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dikurangin rata-rata. Nah, berarti kita butuh menghitung nilai tengah dikurang rata-rata. Ya, nilai tengahnya berapa? 43. Rata-ratanya berapa? 54,4. Berarti 43 dikurang 54,4 kemudian kita kuadratkan. Ya. 48 dikurang 54,4 kemudian kita kuadratkan. Dan seterusnya sampai 63 dikurang 54,4 kemudian kita kuadratkan. Ya, hasilnya ini. Ya, yang dia butuhkan adalah frekuensi dikali selisih antara nilai tengah dan min dikuadratkan. Maka kita butuh kolom berikutnya ya untuk menghitung ini. Frekuensi dikali nilai tengah min rata-rata dikuadratkan. Frekuensinya berapa? 6. Dikali 132,25 dapatnya ini. 3 dikali ini dapatnya ini. Dan seterusnya sampai dengan 8 dikali ini dapatnya ini. Ya, yang dia minta adalah jumlah. Maka ini kita jumlahkan hasilnya 676. Dibagi apa? Jumlah dari frekuensi. Ya, maka 676 bagi 30 hasilnya adalah 22,53. Ya, variannya sudah, maka kita cari standar deviasi. Apa tadi rumus standar deviasi? Akar dari S kuadrat ya, atau akar dari varian. Maka standar deviasi atau simpangan baku sama dengan akar 22,53, yaitu 4,75. Ya, kita masuk ke berikutnya, penyajian data. Nah, data-data yang kita peroleh tadi teman-teman, itu bisa kita sajikan, bisa dalam bentuk grafik atau plot atau diagram agar lebih menarik dan informatif. Nah, jumlah grafik atau plot diagram yang bisa digunakan sangat bergantung pada jenis data. Ya, ada contohnya diagram batang atau bar chart digunakan untuk menyajikan data diskrit atau data kategori kualitatif. Sedangkan histogram ya tadi di awal sudah dituliskan bentuk-bentuk penyajian data ya, ada bar, ada pie, ada diagram pencar, ada histogram, ada poligon gitu ya. Nah, histogram itu untuk menyajikan data kontinu. Ya, ada juga diagram batang dan daun atau bahasa Inggrisnya stem and leaf plot dan diagram kotak atau box plot ya. Kita banyak temui dalam output software statistika ya. Di antaranya adalah SPSS, Minitab, dan R. Nah, sehingga sekarang kita bahas nih. Yang kita bahas adalah box plot atau diagram kotak dan stem and leaf plot. Ya, kita lihat box plotnya dulu. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran atau keragaman data pengamatan. Bentuknya bisa vertikal seperti ini ya diagram kotaknya atau horizontal seperti ini. Nah, yang saya ambil contoh adalah yang horizontal ya. Nanti kita lihat bagaimana cara membuatnya. Sekarang kita lihat dulu nilai-nilai apa saja sih yang bisa dibaca box plot. Oh, ternyata nilai minimum ya atau nilai observasi terkecil,
kuartil dibaca semua Q1, Q2, Q3 ya, dan nilai maksimum atau nilai observasi terbesarnya. Ya, selain itu, boxplot juga dapat menunjukkan adanya tindakan nilai outlier dan nilai ekstrim dari data pengamatan. Nilai yang sangat jauh gitu ya. Nah, cara membuatnya, yang pertama kita urutkan nilai dari yang paling kecil ke paling besar, kemudian kita tentukan mediannya atau Q2, kita tentukan Q1 dan Q3, letakkan nilai pada sebuah garis bilangan, gambar garis vertikal yang melalui titik kuartil bawah dan kuartil atas, hubungkan garis-garis tersebut hingga membentuk kotak yang membungkus garis median. Gambarlah garis horizontal yang menghubungkan nilai kuartil bawah dengan nilai minimum dan kuartil atas dengan nilai maksimum ya. Nanti kita minta gambarnya ya. Nah, biar ke gambar lihat contoh. Buatlah box plot data perolehan poin yang dicetak Evan dalam 7 pertandingan basket musim ini sebagai evaluasi performa atlet. Kita lihat ya. Nih ada 7 permainan ya, dan ini adalah nilainya Evan. Kita diminta untuk membuat box plot. Langkah pertamanya apa? Kita urutin dari yang paling kecil ke paling besar nih ya. Nih ngacak nih, maka kita urutin poinnya. 3, 8, 14, dan seterusnya. Lalu apa? Kita tentukan nilai minimum dan maksimumnya. Nilai minimumnya berapa? 3. Maksimumnya berapa? 30. Ya, kemudian apa? Kita tentukan mediannya. Nih, lihat nih teman-teman. Tadi masih ingat ya, median membagi data sama banyak. Ada 7. Berarti ya nih, tengah-tengahnya 15 ya. Sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 3 poin. Maka nih, 15 nilai tengahnya. Kemudian kita diminta mencari kuartil bawah dan kuartil atas ya. Saya sudah dapatkan kuartil bawahnya 8 dan kuartil atasnya adalah 18. Ya, sehingga tadi diminta apa? Ya, sajikan di dalam bentuk garis bilangan ya, tentukan. Tadi nih nilai minimumnya 3, kemudian kuartil bawah ya, Q1-nya 8, Q2-nya atau mediannya 15, kemudian ini Q3-nya 18, dan ini adalah ya nilai maksimumnya ya 30 ya. Nah, ini kita sudah tentukan titik-titiknya. Kemudian apa? Bikin garis ya. Bikin garis untuk kuartil bawah, kemudian kuartil atas. Nah, ini ya kita tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Lalu kita bikin kotak, karena tadi box plot artinya diagram kotak. Nah, kita bikin kotak di mana median ada di dalamnya. Oke, paham sampai sini ya? Kemudian kita diminta menarik garis untuk mediannya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita diminta menghubungkan antara nilai minimum dengan kuartil bawah atau Q1 serta nilai maksimum dengan kuartil atas atau Q3. Ya. Nah, ini namanya whiskers ya. Garis yang menghubungkan antara nilai minimum dengan Q1 serta nilai maksimal dengan Q3 disebut whiskers. Ini disebut low kuartil atau kuartil bawah, ini disebut up kuartil ya atau kuartil atas, dan ini disebut IQR-nya interkuartil ya, di mana interkuartil itu adalah selisih antara Q3 dan Q1. Nah, inilah teman-teman gambar dari box plot. Udah ya cara membuatnya? Ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa umumnya Evan mencetak 8-18 poin dalam setiap permainan. Nah, ini juga bisa untuk membandingkan performa Evan dengan atlet lain, teman-teman. Nah, fungsi box plot itu apa sih? Ya, yang pertama adalah membantu dalam memahami karakteristik dari distribusi data. Yang kedua, melihat derajat penyebaran data. Ini bisa kita lihat dari nilai tertinggi atau panjangnya box plot. Melihat kesimetrisan data. Semakin simetris, semakin dia berdistribusi normal. Panjang kotaknya menggambarkan tingkat penyebaran atau keragaman data pengamatan. Letak median dan panjang whiskers menggambarkan tingkat kesimetrisannya. Tadi ya, kalau panjang sebelah kiri dengan sebelah kanan sama, ya simetris gitu ya. Nah, berarti dia ya distribusinya normal. Ya, bagian utama box plot adalah kotak berbentuk persegi yang tadi ya, yang di tengah-tengah, yang merupakan bidang yang menyajikan interquartile range atau IQR, di mana 50% dari nilai data pengamatannya ada di sana. Panjang kotak sesuai dengan jangkauan kuartil dalam inner quartile range atau IQR, yang merupakan selisih antara Q3 dengan Q1.
Nah, LQ atau low quartile itu sama dengan quartile 1 ya, di mana 25% data pengamatannya lebih kecil atau sama dengan nilai Q1. Q2 ya, atau nilai median di mana 50% data pengamatannya lebih kecil. Q3 atau up quartile di mana 75% data pengamatannya lebih kecil atau sama dengan nilai Q1. Garis yang merupakan perpanjangan dari box ya, baik ke arah atas ya, kanan gitu ya kalau dia horizontal, dan ke arah atas kalau dia vertikal. Ingat ya tadi, karena ada dua bentuk box plot, vertikal dan horizontal. Sementara yang saya gambar adalah yang horizontal ya. Ingat ya, garis yang merupakan perpanjangan dari box ya, baik ke arah kanan maupun ke arah kiri, tadi yang disebut dengan whiskers ya, yang menghubungkan antara nilai terendah dengan Q1, nilai tertinggi dengan Q3, itu namanya whiskers. Whiskers kiri ya, sebelah kiri atau yang sebelah bawah kalau untuk vertikal menunjukkan nilai yang lebih rendah dari EQR. Sementara whiskers kanan atau yang bagian atas kalau untuk vertikal dia menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari IQR. Panjang whiskers ya kurang dari sama dengan 1,5 dikali IQR-nya. Masing-masing garis whiskers dimulai dari ujung kotak IQR dan berakhir pada nilai data yang bukan dikategorikan sebagai outlier, atau yang outlier tuh data yang jumlahnya tuh frekuensinya tuh jauh gitu ya. Dengan demikian, nilai terbesar dan terkecil dari data pengamatan tanpa termasuk outlier masih merupakan bagian dari box plot yang terletak tepat di ujung garis tepi whiskers. Nilai yang berada di atas atau di bawah whiskers dinamakan outlier atau nilai ekstrim. Ya, nilai outlier adalah nilai data yang letaknya lebih dari 1,5 kali panjang kotak ya. Ketika ditambah 1,5 kali EQR kurang dari outlier atas ya, dan seterusnya. Nilai ekstrim adalah nilai-nilai yang letaknya lebih dari 3 kali panjang kotak. Ekstrim atas apabila nilainya berada di atas Q3 ditambah 3 kali IQR, dan ekstrim bawah apabila nilainya lebih rendah dari Q1 min 3 kali IQR. Box plot dapat membantu kita dalam memahami karakteristik dan distribusi data. Selain itu, untuk melihat derajat penyebaran datanya. Jika data simetris, ya dia berasal dari distribusi normal, garis median akan berada di tengah box, dan whiskers bagian atas, kanan, dan bawah atau kiri gitu ya, atas atau kanan. Atas untuk vertikal ketika box plotnya vertikal, kanan ketika box plotnya horizontal seperti yang saya gambar tadi ya. Bawah sama ya, vertikal, kiri adalah horizontal. Dia memiliki panjang yang sama serta tidak terdapat nilai outlier maupun nilai ekstrim ya. Ketika panjang yang sama ya, diharapkan nilai-nilai pengamatan yang berada di luar whiskers tidak lebih dari 1%. Jika data tidak simetris atau miring, median tidak akan berada di tengah-tengah, tapi dia akan lebih condong, baik condong ke kanan atau ke atas, ya kalau ditentukan bentuknya ya vertikal atau horizontal, atau condong ke kiri atau ke bawah gitu ya. Adanya outlier di bagian atas atau kanan box plot yang disertai dengan whiskers bagian atas atau kanan yang lebih panjang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung menjulur ke arah kanan atau menjulur ke atas, berarti dia positif. Sementara kalau menjulur ya ke bawah atau ke kiri, berarti dia negatif ya. Gambarnya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, materi terakhir kita, stem plot ya. Batang dan daun, diagram dalam bentuk batang dan daun ya. Stem plot merupakan alat untuk menyajikan data kuantitatif dengan format grafis, yaitu untuk membantu dalam memvisualisasikan bentuk distribusi data yang sering digunakan dalam analisis eksplorasi. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan pola pengamatan, penyebaran atau variasi data dari pengamatan, memeriksa apakah terdapat pencilan atau outlier, titik pemusatan data, dan ada lokasi merupakan gap data. Ya, nah karena tujuannya ini, maka stem plot itu menggambarkan data dengan cara memisahkan setiap nilai menjadi dua bagian, yaitu batang atau stem yang digit angka paling kiri dan diikuti dengan angka berikutnya, yaitu daun atau leaf.
Ya, digit angkanya paling kanan. Tersaji data yang telah diurutkan dari berat badan 50 orang sebagai berikut. Nih, data berat badan 50 orang. Ya, penyajian data dalam bentuk stem plot. Nih, lihat ya. Berarti kita tentuin stem itu angka sebelah kiri atau puluhannya, leaf itu angka sebelah kanan atau satuannya. Kita lihat ya, di sini datanya sudah diurutkan. Ada 22, 25, 26, 27. Nah, berarti di sini ada 2 puluhan ya. Kita taruh di sini puluhannya 2. Ada apa aja? Ada 22, maka 2 di sini. Satuannya kita ambil ya. Kemudian ada 25. 25-nya ada berapa? Ada 2. Maka satuannya kita ambil 1, 2 nih. 1, 2. Kemudian ada berapa? 7. Ya. Nah, selanjutnya apa nih? Puluhannya 3. Ya, kita taruh di sini ada apa aja? Ada 0, 2-nya ada 2 kali, kemudian 4, 5, 7, 8. Ya, frekuensinya 7 ya. Yang ini frekuensinya 4. 1, 2, 3, 4. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan seterusnya sampai 80 dan 86. Kepalanya berapa? 8 puluhannya, maka di sini 8. Berapa satuannya? 0 dan 6. Taruh di sini 0 dan 6. Ada berapa? Ada 2. Gitu ya. Inilah yang dinamakan stem plot. Ya, interpretasinya sebaran data ini tidak simetris atau tidak normal. Modus terdapat pada berat badan 50-an, BB 80 dan 86 kemungkinan adalah outlier. Kenapa? Karena jauh ya. Jauh banget di antara ini teman-temannya. Nah, demikian materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.